Pemirsa, Anda kembali menyaksikan Breaking News TV One. Pernikahan putra Presiden Joko Widodo dalam prosesi ngunduh mantu pemirsa hari ini yang akan digelar di Pura Mangkunegaran Solo. Dari informasi yang kami peroleh ada dua agenda hari ini dari resepsi ataupun tasyakuran, yaitu pada siang hari dan juga sore hari. Nanti ada tamu-tamu khusus yang memiliki akses untuk bisa masuk dan mengucapkan atau menyampaikan selamat langsung kepada kedua mempelai dan juga tentunya keluarga dari pernikahan yang telah berlangsung. Nah, kita akan kembali melihat bagaimana suasana di dalam Pura Mangkunegaran Solo. Terlihat dari Ketua Panitia ada Menteri BUMN Erick Thohir yang sudah terlihat di lokasi ikut dalam persiapan dari resepsi ataupun tasyakuran yang akan berlangsung. Mbak Enti, kalau kita lihat ini nampaknya busananya masih sama, Mbak, atau sama berganti? Nampaknya masih sama ya, Mbak? Sama, ya? Pak Jokowi, Bu Iriana masih sama. Dengan yang tadi digunakan pada saat ngunduh mantu di pagi tadi. Betul. Di Loji Gandrung, kemudian siang hari dan juga sore hari ini di Pura Mangkunegaran Solo. Betul. Nah, memang tidak perlu untuk berganti busana atau sebenarnya seperti apa sih, Mbak, kalau dalam prosesi dari kirap menuju ke resepsi atau tasyakuran? Iya, tasyakuran resepsi ini masih satu rangkaian dengan ngunduh mantu tadi sebenarnya, Mbak. Jadi umpama ganti baju juga boleh, nggak ganti baju juga nggak apa-apa, karena masih satu rangkaian dengan acara ngunduh mantu itu. Kalau tadi kan acara adatnya, lah ini memberi kesempatan kepada tamunya untuk salaman, lah itu dipindah di tempat yang lebih luas barangkali seperti itu. Nah, tapi Mbak, ketika di Pura Mangkunegaran ini nanti akan ada prosesi lagi kah, Mbak, yang harus dilalui oleh kedua mempelai ataupun juga oleh keluarga begitu? Kalau untuk acara adatnya sudah selesai, Mbak, tadi. Di rangkaian acara ngunduh mantu tadi terakhirnya nyebar UD-UD itu tadi. Itu terakhir. Oh, itu sudah selesai secara prosesi adatnya, sudah Mbak, selesai. ya. Jadi yang akan berlangsung di Pura Mangkunegaran memang ya menyapa tamu undangan saja, tinggal gitu resepsi ya, saja, ya? tinggal tasyakuran. Nah, Mbak Enti, kalau yang menarik juga kan tadi ternyata di luar Pura Mangkunegaran sudah disiapkan kuliner, makanan kuliner untuk masyarakat, seperti memang ketika sebuah keluarga punya hajat gitu ya, Mbak, ya, punya acara. Ini memang yang selalu ada di prosesi Jawakah juga, Mbak, ini untuk apa ya? Memberikan atau menyambut para tamu dengan makanan, dengan sambutan-sambutan yang lainnya, Mbak Enti? Kalau pada intinya untuk mengadakan hajatan di rumah itu kan artinya kita mengundang tamu. Kalau mengundang tamu ke rumah kan tentu yang pemilik rumahnya juga ingin menyediakan hidangan untuk yang diundang supaya bisa sambil santai, bisa menikmati hidangan seperti itu. Tapi kalau yang ini kan khusus, jadi karena disediakan tidak diundang pun dipersilakan menikmati seperti itu. Ini kekhususan dari acara ini seperti itu. Jadi tidak hanya yang diundang disiapkan hidangan, tapi bahkan yang di luar yang tidak barangkali yang tidak semuanya kebagian undangan ya, mengingat keterbatasan tempat dan kondisi dari gedung Pura Mangkunegaran ini. Jadi yang tidak mendapat undangan tetap bisa menikmati hidangan disediakan di luar. Mbak Enti, kalau ini kita lihat ada seperti upacara penyambutan, Mbak Enti. Apa yang berlangsung, Mbak? Kurang jelas ini. Ya, kalau kita bisa lihat ini ada kembaran sekalipun minangka pralambang simboling panggesangan para umat kagungan pun Gusti ingkang saya ngrembaka kanthi spirituale ingkang inggih waru nggadhahi pasemon cahya ingkang tansah sumunan. Seperti memberikan bros ya, Mbak, ya? Dari pihak keraton seperti memasangkan bros Widatomo ingkang kababar wonten ini dari pihak keraton Kasunanan Surakarta begitu ya, Mbak Enti, ya? Memberikan ingkang pralambangaken manunggaling pribadi. Dan itu nggak sembarangan yang siapa-siapa yang bisa menerima itu, Mbak. Diri. Seperti tanda kehormatan gitu, Mbak Enti. Betul. Pin Kumudowati saking Kanjeng Gusti Sri Paduka Mangkunegaran Sedasa
katur dumateng Bapak Joko Widodo. Ya, MC-nya sepertinya sedang menerangkan tapi kurang jelas. Mudah-mudahan yang berbahagia. Ya, ini menyematkan tanda Bapak Joko kehormatan Widodo sepertinya. beserta Ibu Ria menerima penyematan ini dari Kanjeng Gusti Sri Paduka Mangkunegoro X, yaitu berupa pin Kumudowati. Kumudo memiliki arti teratai putih, melambangkan penyatuan diri sebagai wujud spiritual yang tinggi. Waru memiliki arti sinar atau cahaya. Bros Kumudowati merupakan 10 kelopak teratai perlambang simbol kehidupan yang terus berkembang. Pengulangan sembah catur yang diambil dari serat Vedatama diterjemahkan pada 10 puncak Surya Semunar yang melambangkan upaya penyatuan diri sebagai wujud kesadaran semesta. Ya Mbak Yanti, kalau tadi mungkin sayup-sayup ya kita dengar apa yang disampaikan oleh pembawa acara tadi, bahwa ini kalau tidak salah saya dengar adalah Bros Kumudowati dari pihak Keraton Kasunanan Surakarta untuk Presiden Joko Widodo. Betul. Ini seperti pelambang itu tadi ya Mbak ya, sambutan. Seperti kehormatan tersendiri begitu? Ya, karena yang mengenakan bros itu biasanya hanya keluarga kerajaan Mbak. Itu bros dari Kasunanan itu gambarnya itu seperti ada bintang, ada matahari, ada bulan. Itu ada Suryo, Kencono, dan itu nama-nama. Iya, betul. Itu lambang-lambang lambang dari Keraton Kasunanan itu seperti itu. Ini menandakan apa Mbak Yanti? Ketika bros ini kemudian dikenakan kepada seseorang yang artinya kan sebenarnya di luar keluarga ya, di luar keluarga Keraton Kasunanan Surakarta. Karena Pak Jokowi kebetulan kan Presiden Republik Indonesia, barangkali ada perlakuan khusus dari keraton yang kebetulan ikut nguri-nguri budaya, mengenalkan kepada masyarakat budaya besar ini, dan sebagai tanda penghargaan dari keraton, mungkin ini tondo cehno bahwa Pak Jokowi sudah turut nguri-uri budaya keraton, ikut memelihara budaya ya Mbak ya. Kemudian juga beliau juga orang terhormat di negeri ini, jadi apa salahnya jika keraton memberikan tanda kehormatan tanpa penghargaan seperti ini. Barangkali seperti itu. Ya, inilah pemirsa kondisi di dalam Pura Mangkunegaran Solo yang dipilih kemudian menjadi lokasi resepsi atau tasyakuran dari pengantin Kaisang Pangarep dan juga Erina Sofia Gudono serta keluarga untuk menyambut para tamu yang hadir, dan terlihat juga pemirsa para tamu ini sudah memasuki lokasi atau kawasan dari Pura Mangkunegaran Solo untuk bisa menyampaikan langsung rasa sukacita, doa dan kebahagiaan mereka tentunya untuk pasangan pengantin dan juga keluarga. Perlu ditambahkan Mbak, bahwa lambang Kasunanan itu, bulan bintang itu ada maknanya seperti kalau di dalam pewayangan itu istilahnya hasta brata, 8 laku utama. Dan di lambang Kasunanan itu tadi ada lambang-lambang hasta brata itu. Dan kebetulan Pak Jokowi adalah presiden, jadi itu pesan dari keraton barangkali bahwa seorang pemimpin harus memiliki watak seperti matahari yang bisa memberikan semangat, menyinari, memberikan penerangan, memberikan energi semangat kepada rakyatnya. Kemudian seperti bulan yang sifatnya meneduhkan, mengayomi, menenteramkan, menenangkan. Kemudian ada bintang yang dari jauh tampak cantik namun begitu berkilau. Itu adalah lambang-lambang atau simbol-simbol dari bros yang tadi dikenakan, yang namanya apa tadi? Bros Kumudowati. Kumudowati itu tadi. Itu ada
maknanya dari gambar bintang, bulan, matahari itu. Semoga Pak Jokowi bisa senantiasa melaksanakan sifat-sifat dari Hastabrata itu. Karena Hastabrata itu ada 8, bahwa pemimpin itu harus bersifat seperti matahari, seperti angin, seperti bulan, seperti air, seperti api, seperti jaga semesta, betul, begitu ya, Mbak, ya? seperti itu. Sifat-sifat baik dari alam semesta ini semoga dimiliki oleh pemimpin. Beksan meniku. Dan menarik pemirsa kalau kita lihat among tamu nih nampaknya ya Mbak Enti. Among tamunya menteri-menteri ya Mbak Enti. Mengenakan pakaian busana Jawa. Ini khas Solo Mbak Enti? Betul, beskap. Belangkonnya khasnya Solo, karena Jogja dan Solo beda Mbak. Apa yang membedakan Mbak Enti? Dari belangkon sudah kelihatan beda. Kalau Jogja itu belakangnya kan ada mondolannya, ada yang jendil gitu. Kalau Solo kan enggak. Tidak ada. Seperti itu. Beskapnya pun yang dikenakan beskap Solo. Beskap Solo, betul. Kalau di Jogja itu, kalau berupa beskap itu seperti atela yang kancingnya di tengah. Nah, atau surjan. Baju surjan, baju takwa, itu 2 kalau di Jogjanya ada 2. Tapi kalau Solo ada beberapa pilihan, ada beskap, ada atela, ada yang kalau yang orang Jakarta sebutnya hewes-hewes itu. Kalau yang dipakai oleh para menteri, kalau Mbak Enti melihatnya itu beskap sebetulnya Mbak. Beskap ya? Iya, beskap. Nah ini juga menarik nih Mbak Enti, yang mengisi acara, meramaikan acara hari ini seperti kelompok hiburan yang sudah dipersiapkan, gamelan-gamelan, tembang-tembang Jawa ini selalu dikumandangkan ya Mbak Enti. Lagu-lagunya pun dipilih bermaknakan apa? Betul Mbak, kalau di zaman dulu itu Mbak, di keraton kalau ada acara mantu seperti ini, kan zaman dulu belum ada MC ya Mbak ya. Jadi gending-gending itu dibunyikan sudah sesuai urutan acara. Jadi tanpa dikomando oleh MC, gending otomatis berpindah sesuai acara yang berlangsung. Jadi misalnya kayak tamu datang, mau nggak mau gendingnya sudah tahu bahwa ini nanti bunyinya misalnya untuk menyambut orang hadir adalah kebogiro misalnya. Atau pada saat panggih, sudah otomatis gending akan bunyi kodok ngorek misalnya. Atau pengantin sudah mau menuju ke singgasana, gendingnya jadi laras moyo gitu. Mau melanjutkan upacara kerombongan di atas pelaminan, gendingnya sudah berganti misalnya jadi Sri Widodo, apa Sri Rezeki atau Ibu Pertiwi, itu berganti secara otomatis karena masing-masing gending itu mengandung makna. Dari judulnya kita dengar Mbak Enti sekarang ini seperti rombongan sudah mulai masuk ke pelaminan, nampaknya seperti ada penari. Itu tarian Mbak, iya. Tari, betul. Tarian ini melambangkan apa Mbak Enti? Melambangkan sepasang suami istri. Seperti apa ya Mbak? Seperti tari Driasmoro atau tari Karonse ini Mbak? Sayup-sayup soalnya musiknya kurang jelas ya. Kalau nggak Karonse, Driasmoro kurang jelas. Itu yang biasa digunakan ya Mbak? Ya, yang melambangkan sepasang suami istri 2 tarian itu. Ada banyak, hanya yang populer seperti kalau nggak Karonse, Driasmoro. Tapi ini ada banyak pasang ya Mbak? Dan ini khas tarian Surakarta Mbak. Ya. Karena kalau dibandingkan dengan tarian Gagrak Ngayogyakarta sangat berbeda tariannya. Tariannya berbeda, maknanya pun berbeda atau seperti apa sih Mbak? Karena kan ini prosesinya juga berbeda ya. Kalau makna mantu begitu. Secara umum hampir sama Mbak, karena semuanya mengandung makna kebaikan untuk mempelai. Kalau makna tariannya sama sebenarnya. Sudah bisa teridentifikasi belum Mbak Enti? Ini tariannya dari lagunya juga mungkin kira-kira apa yang dipersembahkan begitu?
tapi yang pasti melambangkan suami istri. Melambangkan begitu sepasang ya? suami istri. Melambangkan kasih sayang, saling asih asuh. Karena bisa juga tariannya garapan baru Mbak, karena begitu kreatifnya seniman-seniman Solo itu untuk meng-create tarian itu banyak sekali. Artinya tarian-tarian ini pun juga bisa digubah, bisa disesuaikan begitu ya Mbak sesuai Enti, kebutuhan. Mau dibuat tarian yang panjang, mau bikin baru tarian lagi. Kalau yang standar zaman bahola, zaman dulu itu kan paling-paling hanya Trias Moro atau Karonseh gitu ya, yang tarian sepasang. Bisa dibuat tarian baru lagi Mbak. Karena dari budaya memberi kesempatan kepada seniman-seniman untuk meng-create tari, untuk untuk menggali potensi dari kemampuan para seniman untuk membuat tarian, Mbak. Mengingat begitu banyaknya ragam gerak tari Jawa itu banyak, Mbak. Kalau lagu-lagu atau gending-gending, tembang-tembang yang dibawakan itu Jogja dan Solo juga ada perbedaan Pak? Iya, ada Mbak. Ada dari cara penyajiannya, dari karakter gendingnya. Kalau Jogja itu gimana ya? Ini karena saya orang awam ya, jadi melihatnya tuh kalau dari kedengerannya aja. Kalau untuk yang sifatnya gagah itu Jogja itu. Gending-gending soran itu gagah-gagah. Tapi kalau untuk yang gending yang tidak gagahan soran, Jogja juga punya gending yang uyon-uyon gitu ya. Itu iramanya pelan. Jadi kontras sekali. Untuk yang gagah sekali gending soran. Tapi kalau untuk yang halus ya halus. Kalau untuk Solo itu dinamis. Kadang dari gending yang halus bisa berubah jadi cepat, bisa jadi lembut kembali, lebih dinamis. Bahkan kalau di keraton kita bandingkan Mbak, formasi meletakkan gamelannya sudah beda, bentuk gamelannya sudah beda. Iya betul. Kalau di Solo tuh yang kelihatan besar-besar itu namanya gong itu. Gong itu posisinya jadi satu. Kalau di keraton Jogja itu terbagi 3. Gong itu menjadi 3 bagian. Seperti itu. Peletakannya pun ada berbeda. Pakem tersendiri gitu ya Mbak ya. Kayak misalnya kalau bunyinya juga sudah beda kayak kendang. Misalnya untuk ketawang saja. Ketawangnya Solo itu misalnya tak dung da gitu. Di Jogja sudah beda. Tak dang ketak dung da tak dang ketak dung da sudah beda bunyinya. Seperti itu. Baik. Dari bahasanya seperti ketukannya beda. Iya, betul. Yang dipukul kiri kanannya juga sudah beda. Seperti itu. Kalau yang kita dengarkan saat ini memang khas Solo. Solo, iya. Ini gending penyajian Solo ini. Ya, selain dari kalau tadi kan bunyi kendang ya Mbak. Kalau misalnya bunyi peking itu ada alat yang namanya balungan. Balungan itu karena bentuknya seperti wilahannya gitu, ada lempengan-lempengan besi yang dipukul. Nah ini yang kecil-kecilnya itu namanya peking. Itu kalau di Jogja itu mendahului balungan yang besar. Tapi kalau di Solo itu belakangan mukulnya. Ya gitu. Nah, beda. Sambil belajar ya Mbak ya mengenai kebudayaan Jawa. Nah Mbak Enti kita lihat ini pengantin yang berbahagia nampaknya berganti busana. Mbak Enti ini busana yang dikenakan untuk tasyakuran atau resepsi ini busana apa Mbak Enti? Ini kebaya, mungkin istilahnya Solo Putri kali ya Mbak ya. Solo Putri barangkali. Ini harusnya tadi Bu Listiani yang bisa menjelaskan lebih detailnya. Kalau tadi sepertinya Solo Basahan ya Mbak ya. Kalau ini mungkin Solo Putri apa ya.
Karena Solo Putri iya, ya, Mbak, ya? biasanya perias yang lebih menguasai untuk menerangkan soal busana. Oke, tapi yang jelas berganti busana Iya, kedua betul. pengantin, warnanya hitam, Mbak Enti. Sepertinya atau hitam, hitam ya, Mbak ya. Hitam atau biru dongker ya, Coraknya Mbak? cukup penuh ya, Mbak ya, Iya, di busananya. bordirannya padat. Iya. Oke. Tapi kalau untuk apa, Mbak? Cunduk yang mentul. Sunduk mentul itu Cunduk mentul. bedanya Solo dan Jogja juga ada kalau kita lihat. Kalau untuk detailnya saya kurang paham, tapi ini sepertinya jumlahnya 7 apa 9 Tujuh. itu, Mbak? 7 nih, Mbak. Oh ya 7. Itu menandakan apa ya, Mbak? Simbol jumlahnya bidadari. Oh. Ya, bidadari jumlahnya ada 7. Ada bidadari Suprobo, ada bidadari siapa itu kan namanya saya kurang hafal. Itu menandakan oke. bidadari bahwa pengantin ini cantiknya gabungan dari 7 bidadari itu. Ini bisa Seperti dibayangkan loh kecantikannya Luar akumulasi biasa. dari 7 bidadari itu Betul, ya, Mbak ya. betul. Dan memang begitu cantik, begitu ayu dibalut dalam busana Betul. Solo Putri tadi ya, Mbak Putri Enti, ya. sepertinya ya, Mbak ya. Karena saya bukan perias jadi Ya. kurang paham untuk detailnya soal Dan yang di riasan. belakangnya Mbak Enti ini nampaknya saudara dari pihak perempuan. Mbak Enti kalau kita lihat ikut mendampingi jalannya pengantin menuju ke Pura Mangkunegaran. Ini Iya. tapi ada urutan tertentu tidak sih Mbak Enti ketika dalam prosesi ngunduh mantu atau resepsi atau tasyakuran ini siapa kemudian posisinya ada di mana begitu? Begini, mengingat kalau acara ngunduh mantu itu kan yang pemangku hajatnya pihak pria. Ya. Berarti kan tamu-tamunya nanti kebanyakan dari pihak Pihak pria. pria. Nah, biasanya karena tamu-tamunya mayoritas dari pihak pria, biasanya yang lenggah di kursi yang nanti didulukan untuk salaman dengan tamu pihak pria dulu. Berarti nanti posisinya biasanya yang duluan disalami yang pihak pria itu. Berarti di kanan pengantin. Di kanan pengantin, Oke. seperti itu posisinya. Ini sebenarnya untuk kemudahan teknisnya pada saat di lapangan untuk salaman gitu. Karena sebagian besar tamunya adalah dari pihak pria, jadi Bapak Ibu Jokowi nanti yang posisinya berada di kanan seperti itu. Kalau waktu Mbak Ayang ya, karena dia di Sumatera Utara beda ya. Barangkali kalau untuk umum, acara umum, yang acara resepsi umum yang mengadakan hajatan adalah pihak wanita, itu biasanya orang tua wanita yang berada di sebelah kanan pengantin, karena yang nanti akan secara teknis kan akan disalami dulu yang Oke. pemangku hajatnya. Oke. Seperti itu, untuk memudahkan proses salamannya seperti itu. Sampun tungkap dumugi wonten ing Palenggan Pinajang. Piswanipun Mas Kaisang. Pangarep sekalian Mbak Erina Sofia Dan Gudono. di belakang pengantin keluarga dari mempelai perempuan. Iya betul, yang mengiringi. Ingkang sampun samerta jumeneng wonten ing sanget saking Palenggan Pinajang. Hanampi piswanipun penganten saripin pun putra kakung Muragin Bagus Kaisang Pangarep ingkang sampun kelampan handhaut Roro Ayu Erina Sofia Gudono tumuli kakanthi kalenggahaken wonten ing Palenggan Pinajang kali nindakaken tata cara tanem langkung rumiyin. Ya karena ini masih suasana ngunduh mantu ya Mbak ya. Jadi ini keluarga wanita menghantarkan pengantin ke keluarga pria. Ini ceritanya seperti itu. Oke, yang menyambut artinya nanti keluarga pria. Pak Jokowi Mbak ya, Enti. seperti itu. Oh ya, betul. Ya, Pak Sudah Jokowi yang terlihat menunggu di dalam. Pak Jadi ceritanya Jokowi, Bu Iriana. Iya, jadi ceritanya Purana Mangkunegaran ini kediamannya Pak Jokowi ceritanya. Oh, oke. Jadi kedua Ya. pengantin ini disambut, pengantin laki-laki membawa istrinya Iya. begitu, untuk pulang ke rumah begitu. iya betul, istilahnya ngunduh mantu, bukan memetik mantu, tapi ada istilah ada apa ya? Ada kalangan tertentu yang menyebutnya ngunduh mantu. Jadi mantunya dibawa pulang. Oh. Dibawa pulang oleh Mas Kaisang untuk ke rumah orang tuanya Mas Kaisang. Ngunduh mantu, mantu itu pulang, dibawa Mantu. pulang. Ada istilah ngunduh mantu, ada ngunduh mantu. Mantu. Sebenarnya intinya sama. Inti acaranya yang jelas yang mengadakan hajatan pihak pria Iya. itu. Ada ngunduh mantu atau ngunduh mantu. Lalu ini nampak Pak Jokowi dan Iya. Ibu Iriana menggandeng Saat-saat pengantin betul. untuk menuju ke pelaminan. Ini seperti masuk ke rumah begitu Iya, ya Mbak betul. ya. Purna nglegahaken pengantin sekalian wonten ing Palenggan Pinajang. Kula suwun ugi
lajeng hangacarani rawuhipun pisan dalasan para putra ingkang sampun samekta wonten sak celakipun palenggan Birajang sepisan malih sasampunipun Bapak Joko Widodo sekalian purna nglegahaken penganten sekalian keparengno ya, betul seperti yang disampaikan Mbak Enti, Pak Jokowi, Bu Riana berada di samping kanan pengantin ya Mbak Enti ya. Karena tamu undangannya kebanyakan kan ceritanya tetangganya Pak Jokowi gitu. Sri Bekti Nawatmi meratitesaken. Bu Riana juga terlihat begitu cantik ya Mbak seger Enti sekali ya, ya, betul. Dengan busananya itu mendukung, jadi kesannya tuh mewah, apa ya, mewah, apa ya, bukan glamor tapi gimana ya, ada wibawa, ada karisma betul, tersendiri betul. begitu ya Mbak Enti. Dan dia memang juga yang selalu menarik perhatian. Ya ini Jan Etes. Pola dari Jan Etes dan juga Sedah Mirah ini yang selalu ada saja tidak luput dari tangkapan kamera, ikut mendampingi eyangnya begitu ya Mbak, memberikan support untuk omnya, iya, betul, dan tantenya begitu. Meskipun dengan busana Jawa tapi memang etes begitu ya. Kalau zaman dulu Mbak, perjalanan boyong pengantin kan ada istilahnya memboyong pengantin, ngunduh mantuk itu tadi, pengantinnya diboyong ke rumah pihak pria. Kalau zaman dulu, umpama rombongan ini melewati jembatan, kemudian melewati perapatan atau istilahnya delanggung perapatan. Delanggung itu sebenarnya jalan agung, perapatan jalan besar. Perapatan itu simpang empat begitu ya. Simpang empat iya. Walaupun jumlahnya berapa istilahnya perapatan. Ya, seperti itu. Itu biasanya kalau orang zaman dulu, itu karena dulu itu masih kepercayaan dulu itu kan masih animisme dinamisme ya Mbak ya. Kalau melewati tempat-tempat gitu tuh diyakini ada penghuninya. Jadi supaya penghuni di situ tuh nggak mengikuti rombongan menuju ke tempat keluarga yang akan didatangi, itu biasanya tuh di situ tuh diletakkan sajen. Ada itu berupa tumpeng kecil. Itu dari rumah sudah mengantisipasi bahwa nanti kita akan melewati berapa perapatan, melewati berapa kali sungai. Nah, itu nanti sudah disiapkan. Ada bawa tumpeng, ada bawa sajen seperti daun sirih, kemudian enjet, kemudian apa itu, enjet itu kapur sirih Mbak, yang itu kalau zaman dulu nenek-nenek suka ngunyah sirih itu. Kemudian ada mbako itu tembakau, itu seperti itu. Kemudian ada kembang setaman yang diletakkan di apa ya, apa ya, tajuk ya, apa istilahnya namanya tajuk atau apa itu. Jadi daun pisang yang dibentuk seperti mangkok gitu loh Mbak, seperti pincok tapi kotak gitu. Nah itu diletakkan di bawah jembatan itu. Bahkan ada yang meletakkan ayam kecil, ayam dere, atau telur tapi dari ayam dere. Ayam dere itu ayam yang pertama kali bertelur. Jadi tidak gadis tapi ayam yang pertama kali bertelur itu diletakkan itu untuk apa ya istilahnya, memberi daharan untuk penghuni di situ supaya penghuninya itu tidak ikut rombongan itu nanti yang bisa mengganggu acara di sana seperti itu. Tapi itu zaman dulu. Nah, perkembangan waktu, perkembangan zaman, perkembangan teknologi itu lama-lama tidak digunakan kembali. Di samping juga dianggap mubazir ya, makanan dibuang-buang. Jadi kita sudah menjadi masyarakat yang beriman, jadi tidak lagi mempercayai bahwa di situ ada penghuninya, meminta perlindungannya dari hal-hal yang seperti itu. Kita sudah percaya bahwa yang melindungi kita ada Sang Maha Gaib, yang Sang Maha Tunggal yang melindungi kita. Jadi sudah tidak ada lagi seperti itu. Tapi kalau di kampung saya di Jatinom itu Mbak, di Klaten masih dilestarikan itu. Adat seperti itu. Di Jatinom itu di Klaten itu. Baik Mbak Enti, kita nanti masih akan melihat ya bagaimana proses yang akan berlangsung hari ini. Tapi usai jeda pemirsa, kami masih akan kembali hadir untuk Anda. Jadikan pernikahan